Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning. How are you? Meet again with Miss Nura. Okay, before we start, let's pray together. Jadi, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelumnya Miss mau nanya nih, bagaimana rasanya belajar secara online atau melakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah? Senangkah? Bosankah? Atau bagaimana? Nah, meskipun sekarang kita sedang melakukan pembelajaran secara online atau pembelajaran jarak jauh, kita harus tetap bersyukur karena kita masih bisa belajar dan mendapatkan ilmu. Meskipun dengan cara seperti ini dan kalian berada di rumah masing-masing. Di luar sana banyak orang yang ingin belajar seperti kalian. Banyak di daerah-daerah yang terpelosok, meskipun mereka juga sama-sama melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, namun tidak semua murid mempunyai gadget dan fasilitas yang kalian miliki sekarang. Jadi tidak bisa semua murid menerima pelajaran dikarenakan hal tersebut. Jadi, oleh karena itu, kita harus tetap bersyukur bagaimanapun keadaan kita sekarang. Di balik itu semua pasti ada hikmahnya. Nah, apa sih Miss hikmah yang bisa diambil atau yang kita rasakan sekarang? Salah satunya adalah kita bisa menikmati waktu, quality time, dan menghabiskan waktu dengan keluarga. Baik itu dengan ayah, ibu, kakak, maupun adik. Jadi, tetap semangat! Okay, before we go to the next session, first of all, I want to inform you that in the end of our session, there will be an exercise. So, prepare yourself. Jadi, sebelumnya Miss mau ngasih tahu bahwa nanti setelah pelajaran berakhir, setelah pelajaran hari ini selesai, akan ada exercise atau latihan yang harus kalian kerjakan. Jadi, siap-siap ya. Okay, now let's start. Last week, we had learned about one kind of short functional text, that is short message, right? Do you still remember what short message is? Jadi, minggu lalu kita sudah belajar mengenai salah satu jenis teks fungsional pendek, yaitu pesan singkat, kan? Nah, sekarang siapa di sini yang masih ingat apa itu pesan singkat? Yeah, that's right. Short message is a simple written piece of information that we send or leave for someone. Jadi, pesan singkat adalah sebuah pesan sederhana atau sebuah pesan simpel yang berisikan informasi yang ingin kita kirimkan, sampaikan, atau ditinggalkan untuk seseorang. Nah, biasanya kita mengirim pesan singkat karena tidak bisa bertemu dengan orang yang ditujunya secara langsung. Oleh karena itu, pesan singkat diperlukan. Okay, now please take a look to this picture. Where do you usually see this picture? At school? At restaurant? Or at mall? Jadi sekarang perhatikan gambar-gambar ini. Nah, biasanya kalian melihat gambar-gambar ini di mana? Di sekolah kah? Di tempat makan kah? Atau di mall? So, now, can you guess what we will learn today? Jadi sekarang siapa yang bisa menebak apa yang akan kita pelajari hari ini? Okay, good. That's right. Now we still learn about one kind of short functional text, that is notice. Jadi hari ini kita masih belajar mengenai salah satu teks fungsional pendek, yaitu notice. So, after you see the pictures, what can you say about notice? What is notice? Jadi setelah kalian tadi melihat gambar-gambar yang ditunjukkan, apa yang bisa kalian katakan tentang notice? Apa itu notice?
Petunjukkah? Informasikah? Peringatan? Atau pemberitahuan? Ya betul, semuanya betul. Jadi, notice is a short text to warn people to do or not to do. Jadi, notice merupakan petunjuk agar seseorang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Notice merupakan sebuah teks yang berisi sebuah informasi sederhana atau singkat yang berbentuk tulisan, gambar, simbol, maupun tanda untuk memberikan instruksi, informasi, atau peringatan kepada publik. Nah, biasanya notice ini berbentuk rambu-rambu. Nah, setelah tahu apa itu notice, after knowing what is notice, can you guess what is the purpose of notice? Bisakah kalian menebak apa itu tujuan dari notice setelah tahu apa itu notice dan dari gambar yang sudah Miss sebutkan tadi, yang sudah Miss tunjukkan tadi? Memberi petunjuk, memberi peringatan, memberi informasi. Ya, itu semua betul. Namun selain itu, masih ada tujuan dari teks notice. Yang diantaranya adalah to give an instruction, untuk memberikan instruksi, ask people to, untuk meminta seseorang untuk, to advise or to suggest or to recommend people to, untuk memberikan saran, suggestion, atau rekomendasi seseorang untuk, to warn or to warning, untuk memberi peringatan, to remind people to, untuk mengingatkan seseorang untuk, dan to ban or to forbid people to, untuk melarang seseorang untuk. Because of that purpose, that's why notice usually use a simple word with a simple font which is written in a placard or notice board. Nah, karena tujuan dari teks notice yang sudah disebutkan tadi, biasanya notice menggunakan kata-kata sederhana dan ditulis menggunakan font yang sederhana pula atau simple atau yang mudah dimengerti. Nah, biasanya notice ini ditulis di plakat dan papan pemberitahuan. Nah, selain mempunyai tujuan yang sudah disebutkan tadi, unsur bahasa yang biasanya ada di notice adalah using imperative mood or imperative sentence dan declarative sentence. Nah, apa sih imperative sentence itu, Miss? Imperative sentence adalah kata kerja yang digunakan untuk memberikan perintah, peringatan, saran, instruksi, maupun permintaan. Terus, kalau misalkan declarative sentence itu apa dong, Miss? Nah, kalau declarative sentence adalah jenis kalimat yang digunakan untuk membuat pernyataan yang biasanya berbentuk fakta atau pendapat. Nah, ini contohnya untuk imperative sentence. Ada yang bisa nebak nggak apa contohnya? Example for imperative sentence or imperative mood. Close the door, please. Don't speak in the class. Quiet, please. And stop. Nah, sedangkan untuk contoh declarative sentence adalah example wet floor. Misalkan kalian pergi ke suatu tempat, contohnya mall, terus kalian menemukan kata-kata wet floor yang ditulis di papan pemberitahuan. Nah, kalian langsung berpikir apa sih? Pasti kalian berpikir, oh ini lantainya basah deh, jadi aku nggak boleh lewat sini. Nah, itu merupakan fakta karena sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Oh iya, Miss, terus notice itu ada apa aja sih? Apakah notice saja? Karena saya pernah melihat warning dan caution juga, Miss. Apakah itu termasuk notice? Nah, betul. Warning dan caution juga termasuk notice. Warning dan caution merupakan jenis-jenis notice.
Nah, selain caution dan warning, ada pula command atau perintah, information atau informasi, prohibition atau melarang atau larangan. Jadi jenis-jenis notice itu ada command, ada caution, ada information, ada prohibition, dan ada warning. Nah, after knowing what is notice, the purpose, and unsur kebahasaan dan jenis-jenis notice, sekarang Miss mau nanya nih. Now, I want to ask you, who can give me an example of notice? Raise your hand. Jadi sekarang Miss mau nanya nih, siapa di sini yang bisa memberikan contoh notice? Acungkan tangannya. Yuk, siapa yang bisa? Ya, betul. Watch your step. Please slow down. Good job. What's your name? Good job. Excellent. Nah, betul ya contoh-contohnya seperti tadi salah satunya. Nah, you should remember this. Kalian juga harus ingat ini ya. Notice should be easily understood and easy to read. So, usually notice always using simple word written in a simple and large font. Nah, seperti yang sudah Miss sebutkan tadi, kalau misalkan notice biasanya ditulis dalam kata-kata yang sederhana dan ditulis dalam kata-kata ukurannya yang besar. Nah, selain itu, notice harus bisa gampang dimengerti dan gampang dibaca. Oleh sebab itu, notice menggunakan simple word dan large font. Oke. Nah, biasanya notice ini ditempatkan di tempat umum. Oke, I think that's all for today. So, what we have learned today? Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Iya betul, notice. Apa sih notice itu? What is notice? Pemberitahuan, informasi singkat. Ya, notice is a text or a short text to warn people to do or not to do. Jadi, notice merupakan petunjuk untuk seseorang agar tidak melakukan atau melakukan sesuatu. Nah, notice juga merupakan sebuah informasi singkat atau sederhana yang berbentuk tulisan, gambar, tanda, maupun simbol untuk memberikan informasi, instruksi, atau peringatan kepada publik atau kepada umum dan biasanya berbentuk rambu-rambu. Nah, sekarang Miss mau nanya, ada apa aja sih tujuan dari notice itu? Untuk memberikan informasi, untuk memberikan instruksi, untuk memperingatkan seseorang, untuk mengingatkan seseorang, untuk melarang seseorang untuk. Nah, selain itu, unsur bahasa yang digunakan di notice ada apa saja? Siapa di sini yang masih ingat? Ayo, ada apa aja? Ya, imperative moods or imperative sentence dan declarative sentence. Nah, udah Miss sebutin nih. Sekarang siapa yang masih ingat apa itu declarative sentence? Yuk, siapa yang masih ingat declarative sentence? Declarative sentence adalah jenis kalimat yang digunakan untuk membuat pernyataan. Nah, biasanya berbentuk fakta atau pendapat. Contohnya sudah Miss sebutkan tadi, hayo diingat-ingat ya. Sedangkan imperative sentence adalah kata kerja yang digunakan untuk memberikan perintah, saran, peringatan, maupun permintaan. Nah, kalian tadi sudah kan menyebutkan apa itu notice, unsur bahasa dari notice. Sekarang, jenis-jenis notice ada apa aja? Hayo, tadi sudah disebutkan oleh Miss. Masih ingat nggak? Ya, perintah, caution atau peringatan atau perhatian, information, prohibition, and warning. Betul ya, jadi jenis-jenis dari notice itu ada command,
ada caution, ada prohibition, ada information, dan ada warning. Nah, ingat-ingat ya. Okay, good job everyone. Before the class ends, I have an exercise for you to do. But I will share it later. So, thank you so much for your attention and your participation. Forgive me if I made a mistake, and see you when I see you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.